Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita pada hari ini, kelas manajemen keperawatan. Baik, gimana kabar kalian semua? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke, hari ini kita akan masuk topik berikutnya setelah kita UTS kemarin, di mana pada hari ini kita akan kelas tentang fungsi manajemen berikutnya, yaitu pengendalian. Dalam pengendalian ini ada beberapa hal yang ingin kita bahas, yaitu indikator mutu yang nanti akan dibagi menjadi indikator mutu umum dan khusus, survei masalah keperawatan dan kepuasan, dan audit keperawatan. Namun yang akan kita bahas pada hari ini adalah dua, yaitu indikator mutu dan survei masalah perawatan dan kepuasan pasien dan keluarga. Sedangkan audit akan kita bahas minggu depan. Sebelum kita masuk ke dalam dua topik itu, marilah kita lihat definisi dari atau pengertian dari pengendalian. Pengendalian adalah pemeriksaan mengenai apakah segala sesuatunya itu terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip yang telah ditentukan yang bertujuan menunjukkan kekurangan dan kesalahan agar dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi. Atau ada juga definisi lain yang menyebutkan bahwa pengendalian dalam manajemen adalah usaha sistematis yang bertujuan untuk menetapkan standar prestasi kerja yang sesuai dengan tujuan perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan untuk menetapkan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan guna memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengendalian manajemen ini adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan itu sesuai dengan aktivitas yang sudah direncanakan dan berfungsi untuk menjamin kualitas serta mengevaluasi penampilan. Mungkin seperti itu ya, definisi secara pendeknya. Dan bisa kita simpulkan seperti itu. Maka muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa memastikan dan menjamin kualitas yang kita berikan itu sesuai. Bagaimana caranya supaya aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan aktivitas yang sudah kita rencanakan. Bagaimana kita memastikannya, apakah sesuai dengan penampilan yang kita lakukan dalam pekerjaan kita setiap hari. Nah, itu masuk dalam kegiatan pengendalian ini. Yang salah satunya adalah melalui indikator mutu. Jadi melalui indikator mutu yang nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu indikator mutu umum dan khusus. Mari kita lihat bersama-sama. Pada indikator mutu umum itu terdiri dari jumlah rata-rata tempat tidur yang terpakai atau bed occupancy rate, BOR, ya, yang kita kenal. Kemudian ada rata-rata lama rawat, average length of stay, itu ALOS. Lama tempat tidur tidak terisi, turnover interval, TOI. Frekuensi pemakaian tempat tidur, the bed turnover atau BTO, dan yang kelima adalah angka kematian kasar AKK dan angka kematian neto atau AKN. Sedangkan indikator khusus nanti kita akan lihat indikator mutu nasional dan indikator mutu unit. Ya, ini wilayahnya rumah sakit yang Bapak sajikan, ya. Oke, yang pertama indikator umum. Mari kita lihat. Baik, yang pertama adalah bed occupancy rate atau BOR. BOR adalah presentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Ya, kita tahu bahwa BOR ini sebagai indikator untuk memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Standar internasional BOR yang dianggap baik adalah 80-90%. Misalnya kita rumah sakitnya sudah terakreditasi GCI misalnya. Nah, itu BOR-nya harus 80-90%. Sedangkan standar nasional yang bagusnya itu BOR adalah 70-80% itu sudah bagus. Sekarang kita lihat rumus menghitung BOR, yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari persatuan waktu dikali 100%. Artinya bahwa untuk jumlah hari perawatan itu biasa dihitung dari waktunya kita lihat. Misalnya setiap perpindahan waktu itu biasanya pada pukul 00 ya, tengah malam ya, jam 12 malam. Nah, itu kita lihat jumlah hari perawatan pasien pada saat itu. Jadi patokannya adalah jam berapa?
Berarti jam 12 malam. Contoh, pasien masuk jam 11 malam. Ketika tank jam 12 malam, dia sudah dihitung 1 hari perawatan. Padahal sebenarnya dia di rumah sakit itu baru berapa jam? Baru 1 jam. Tapi sudah dihitung 1 hari. Contoh lain, misalnya ada pasien masuk ke ruangan, kemudian baru 30 menit di ruangan, kondisinya drop. Kemudian dia dipindahkan ke ruangan ICU. Berarti bor di ruangan itu tidak akan memasukkan jumlah pasien tersebut. Karena pasien itu hanya 1 jam di ruangan tersebut. Misalnya dari pukul 8 sampai 9 malam. Berarti pasien tersebut nggak dimasukin kan dalam hitungan bor karena belum 1 hari. Kembali lagi, hitungan 1 harinya patokannya di jam 12 malam. Beda cerita kalau pasiennya itu masuk di jam 1 malam. Ya, ketika ada pasien masuk jam 1 malam di ruangan itu, maka hitung 1 hari perawatannya adalah ketika dia ketemu lagi di jam 12 malam berikutnya. Jadi setelah 23 jam perawatan, baru dia dihitung 1 hari perawatan. Ya, jadi lebih untung sebenarnya. Makanya beberapa rumah sakit swasta, misalnya di kota besar, Bapak pernah punya pengalaman, mau masuk jam 11 malam ke IGD itu ditunggu deh. Mendingan masuknya jam 1 malam, supaya tidak dihitung 1 hari nanti biaya rawatnya. Seperti itu. Namun mungkin ini sifatnya variatif ya, tergantung dengan kebijakan dan regulasi rumah sakitnya masing-masing. Tapi umumnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalnya di sebuah rumah sakit yang mempunyai tempat tidur 200. Ya, datanya pada kita hitung 4 hari, ya. Hitung dalam 4 hari, di mana pada pasien tanggal 1, 97. Pasien tanggal 2, 100 hari perawatan pasiennya. Pasien tanggal 3, 98. Pasien tanggal 4, 89. Sehingga bornya adalah, kita hitung dulu hari perawatannya. 97 ditambah 100, ditambah 98, ditambah 89, hasilnya 384. Dibagi, jumlah tempat tidurnya berapa? 200 dikali 4-nya, yaitu jumlah hari persatuan waktu. Maka kita kalikan 4, karena kita ingin hitung bor di 4 hari itu. Kalau yang ingin kita hitungnya bor di setiap hari, maka kalinya 1, karena 1 hari. Kalau kita mau menghitung bor sebulan, berarti nanti kita harus punya data pasien dari tanggal 1 sampai tanggal 31, kemudian nanti kita kalikan jumlah hari dalam sebulan itu, 30 atau 31 hari. Dapatlah hasil setelah kita hitung 48%. Jadi bor di rumah sakit itu pada 4 hari ini yaitu 48%. Sehingga kita nanti cocokkan apakah itu termasuk bagus atau tidak. Dilihat dari standar internasional maupun standar nasional. Jawabannya adalah kurang bagus bor di rumah sakit itu ya, terlalu rendah. Karena tidak mencapai nilai 70-80% untuk yang nasionalnya. Ya, seperti itulah untuk menghitung bor. Ya, ini Bapak ambil kasus jika 4 hari. Kalau kasusnya 1 hari, pasti lebih mudah lagi. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke indikator umum yang kedua, yaitu Average Length of Stay, atau disingkat dengan ALOS. Bahasa Indonesianya, rata-rata lama rawat. ALOS adalah lama hari seseorang pasien dirawat. Lama hari seseorang pasien dirawat. Indikator ini selain memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan jika diterapkan pada diagnosis tertentu yang masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Kita tahu bahwa masing-masing diagnosis penyakit itu ada batasan rawatnya. Begitu ya. Dalam arti misalnya kita masukkan seperti dalam BPJS. Contoh misalnya ke dalam clinical pathway rumah sakit yang sudah dibuat masing-masing rumah sakit. Namanya clinical pathway. Jadi contoh ya Bapak tahu misalnya untuk diagnosis skizofrenia. Ini dalam hitungan berapa hari, misalnya 21 hari atau paling lama berapa hari itu pasiennya harus sudah mencapai tingkat kepulihannya sekian gitu ya. Harus sudah bisa pulang rawat lanjut di rumah
Seperti itu. Begitu juga dengan beberapa diagnosis-diagnosis yang lain yang sudah dimasukkan ke dalam clinical pathway rumah sakit ya, sehingga punya target rumah sakitnya itu, untuk sakit demam berdarah harus berapa hari begitu dirawat. Seperti itu ya. Nah, jika lama rawatnya itu memanjang, tentu artinya menggambarkan kualitas asuhan yang diberikan. Yang seharusnya misalnya demam berdarah 3 hari pulang misalnya ya, harus sudah selesai perawatannya berdasarkan clinical pathway. Kalau 5 hari tentu ada sesuatu yang harus dievaluasi terkait dengan apa? Asuhan dari masing-masing profesi. Apakah sudah tepat atau ada yang perlu kita tingkatkan atau kita perbaiki bersama-sama sehingga pasien itu cepat pulih. Nah, ini ada rumusnya. Mari kita lihat bersama-sama rumus untuk menghitung rata-rata lama rawat atau ALOS pasien. Rumusnya tidak terlalu sulit, yaitu jumlah hari perawatan pasien keluar dibagi jumlah pasien keluar, baik hidup maupun mati. Dapatlah kita nilai average length of stay-nya. Melihat dari definisi dan rumus ini, bagaimana pendapat kalian jika ada pasien di ruangan ICU yang sudah 6 bulan tidak pulang-pulang, dirawat terus? Apakah itu menguntungkan bagi rumah sakit? Apakah itu merugikan rumah sakit? Yang jelas jawabannya sebenarnya rumah sakit menjadi rugi, bukan malah untung. Oh, ini menjadi pasien, katakanlah pasien abadi di rumah sakit itu ya, karena rawatnya lama. Enggak, mentang-mentang bornya penuh tapi alosnya tinggi, itu sama aja bohong. Jadi lebih baik bornya tinggi tapi perputaran pasiennya juga bagus. Jadi sesuai dengan length of stay-nya yang sudah ditetapkan di clinical pathway rumah sakit tersebut. Seperti itu. Mari kita lihat contoh soal. Contoh soalnya misalnya kita ambil data pasien di tanggal 4 November. Kita lihat di situ. Pasien A pulang dengan lama dirawat 4 hari. Pasien B pulang paksa dengan lama dirawat 2 hari. Pasien C dirawat akhirnya meninggal, dia lama rawatnya 10 hari. Pasien D pulang dengan lama dirawatnya 3 hari. Pasien E pulang dengan lama dirawatnya 6 hari. Maka hitung average length of stay-nya. Ya, kembali ke rumus. Tadi rumusnya adalah jumlah hari perawatan pasien keluar ditambah jumlah pasien keluar baik hidup atau mati. Kita masukkan ya ke dalam rumus tersebut. Yang perlu kita ketahui pertama adalah total lama rawat pasien adalah kita tambah mulai dari pasien A sampai E, yaitu 4 tambah 2 tambah 10 tambah 3 tambah 6 hasilnya 25 hari. Ada berapa pasien semuanya? 5 pasien. Maka 25 dibagi 5 hasilnya 5 hari. Ya. Jadi rata-rata lama rawat pasien di rumah sakit saya di ruangan A itu adalah 5 hari. Apakah itu tinggi atau benar? Kembali dievaluasi. Sesuai enggak dengan clinical pathway, sesuai enggak dengan aturan yang ada di rumah sakit tersebut. Nanti cocokannya ke situ. Yang ketiga adalah turnover interval atau TOI, atau dalam bahasa Indonesianya adalah lama tempat tidur tidak terisi. Definisinya adalah rata-rata jumlah hari tempat tidur tidak ditempati dari saat diisi hingga saat diisi kembali berikutnya. Paham ya? Jadi kapan sih tempat tidur itu kosong? Hitungnya dari mulai pasien pulang di hari itu sampai kapan lagi pasien datang dan menempati tempat tidur yang sama itu. Nah, itu kita hitung menggunakan rumus TOI. Indikator ini dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur itu kosong hanya dalam waktu 1-3 hari. Jadi kalau udah 4 hari nggak bagus lagi kalau tempat tidur itu tidak diisi oleh pasien. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah tempat tidur dikali hari, ya buka kurung, berarti ini harus dihitung dulu. Kemudian hasilnya dikurang hari perawatan, kemudian dibagi dengan jumlah pasien keluar, baik pasien hidup maupun pasien mati. Sekarang kita lihat contoh soal. Ya, soalnya seperti ini, bahwa ada data pasien dari tanggal 1 sampai 4 November, jumlah tempat tidur rumah sakit itu ada 200. Kemudian jumlah hari perawatan pada tanggal 1 sampai 4 November itu ada 384. Kemudian jumlah pasien keluar hidup dan mati itu ada 125 pasien. Hitung TOI-nya ya.
Tonya kita itu menggunakan rumus tadi, jumlah tempat tidur dikali hari, kemudian kita kurangi hari perawatan, kita bagi dengan jumlah pasien keluar, baik yang hidup maupun yang mati. 200 dikalikan 4, hasilnya kita kurang 384, hasilnya 416. Kemudian jumlah pasien keluar yaitu 125 kita bagi dengan 125 itu, hasilnya adalah 3,3. Bagus nggak? Sesuai standar nggak hasilnya? Tadi kan 1 sampai 3, berarti ngelewat sedikit. Ya, hitungnya masih standar. Berarti masih oke jika kondisinya demikian. Berarti masih bagus ya untuk toy yang ada di ruangan tersebut. Yang keempat adalah BTO. BTO itu bed turnover, frekuensi pemakaian tempat tidur. Definisinya, indikator ini menyatakan berapa kali pemakaian tempat tidur dalam periode tertentu. Jadi ngitung kalinya. Kalau tadi ngitung kapan kosong, berapa hari kosongnya. Sekarang ngitung kalinya. Indikator ini dalam 1 tahun dianjurkan setinggi mungkin. Lebih dari atau sama dengan 40 dengan tidak mengabaikan pelayanan rumah sakit. Jadi dalam 1 tahun tempat tidur itu paling tidak dia harus terisi 40 kali pasien. Ya, harus ada 40 kali tempat tidur itu terisi dalam satu tempat tidur itu. Dengan tidak mengabaikan pelayanan artinya bukan berarti supaya BTO-nya bagus, pasien masih belum pulih, akhirnya dipulangkan pasiennya begitu ya. Padahal sebenarnya pasiennya belum sembuh benar. Nah, sehingga hal-hal tersebut sebaiknya dihindari. Ya, fokus kita tetap ke pelayanan pasien. Artinya jika itu terjadi, kan harus ada yang dievaluasi nih, asuhannya kah, fasilitasnya kah, atau ada hal-hal lainnya, obat-obatannya kah, yang mungkin pada kasus-kasus pasien tersebut ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, harus kita ada bawakan dalam conference bersama. Kasus-kasus unik pada pasien itu kan artinya ada harus yang kita pelajari bersama. Oke, rumusnya adalah jumlah pasien keluar hidup dan meninggal dibagi dengan jumlah kapasitas tempat tidur. Ya, gampang ya rumus bed turnover. Saya punya data tahun 2020 ya, ada jumlah tempat tidur 200. Kemudian jumlah pasien keluar hidup dan mati selama 1 tahun 7.500 di rumah sakit itu. Hitung BTO-nya, masukkan ke rumus, sehingga 7.500 dibagi 200 hasilnya 37,5. Jadi dalam 1 tahun tempat tidur itu dipakai 37,5 kali. Ya, 37 kita bulatkan atau 38 kali, sedangkan standarnya kan lebih dari 40. Nah, ini hitungannya masih kurang, tapi sedikit saja kurangnya. Yang terakhir adalah angka kematian kasar AKK, bahasa Inggrisnya Gross Death Rate GDR, atau angka kematian neto AKN, bahasa Inggrisnya Net Death Rate, itu NDR. Ya, kita lihat apa itu, yaitu indikator ini menunjukkan tinggi atau rendahnya angka kematian baik untuk pasien dirawat kurang dari 48 jam NDR maupun pasien dirawat lebih dari sama dengan 48 jam atau GDR dalam waktu tertentu. Untuk indikator ini dianjurkan serendah mungkin. Jadi rumah sakit ini berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk angka kematiannya rendah di rumah sakit itu, baik yang NDR maupun yang GDR. Oleh karena itu kadang beberapa rumah sakit ya kalau misalnya sudah parah ngerujuk itu rasanya, aduh kalau udah ngerujuk sudah keadaannya berat pasien seperti ini, akan meningkatkan angka GDR di rumah sakit kita. Jadi agak gimana gitu ya rumah sakit yang menerima rujukan. Biasanya sampai ke arah situ kalau yang sudah paham tentang manajemen. Karena jika angka ini tinggi, itu merupakan suatu evaluasi ya tentang kualitas dari rumah sakit itu. Sehingga nanti, janganlah masuk rumah sakit itu. Biasanya kalau masuk rumah sakit itu bakalan meninggal dunia kayak gitu. Ada beberapa rumah sakit sempat ada kalau kita di kota besar ya pernah tuh rumah sakit yang terkenal kalau masuk sakit parah pasti meninggal keluarnya. Nah, itu ada. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Artinya, rumah sakit ini terkenal dengan operasinya bagus, pasiennya banyak yang sembuh dengan baik kayak gitu ya. ICU-nya juga rendah, nilai NDR GDR-nya. Harapan kita seperti itu. Kita lihat rumusnya. Rumus untuk menghitung AKK atau GDR adalah jumlah pasien meninggal lebih atau sama dengan 48 jam dibagi jumlah pasien keluar hidup ditambah meninggal dikali 100%. Dapatlah nilai
AKK atau GDR-nya, ya, gross death rate. Sedangkan untuk yang rumus AKN dan NDR-nya, net death rate, jumlah pasien yang meninggal kurang dari 48 jam. Maksudnya kurang dari 48 jam itu kurang dari 48 jam dia di rumah sakit ya, di rumah sakit kita ya, sejak dia masuk. Kemudian kapan terjadi meninggal, itu kalau kurang dari 48 jam atau lebih dari 48 jam pasiennya itu meninggal, maka nanti kita masukkan ke dalam rumus ini. Dibagi dengan jumlah pasien keluar atau hidup plus meninggal dikali 100%. Untuk contoh soal tidak perlu Bapak sajikan karena ini sudah jelas ya, tinggal kita memilah saja semua pasien meninggal, kemudian kita pilih mana yang lebih dari 48 jam di rumah sakit, mana yang kurang 48 jam di rumah sakit, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Setelah indikator umum, kita belanja ke indikator khusus. Apa itu? Mari kita lihat tentang indikator khusus. Untuk indikator mutu khusus yang Bapak sajikan di sini adalah indikator nasional rumah sakit. Ya, bagi rumah sakit yang sudah akreditasi, mungkin indikator mutu nasional ini sudah tidak asing lagi. Namun Bapak yakin di puskesmas juga memiliki indikator mutu ya untuk pengukuran mutu puskesmas misalnya ya, atau klinik tertentu. Ini juga mestinya ada. Yang Bapak sajikan di sini adalah untuk rumah sakit, yaitu apa saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kepatuhan kebersihan tangan, misalnya kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tunggu seksio, sesaria, emergensi, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif, kepatuhan waktu visit dokter spesialis, pelaporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan formularium nasional, kepatuhan terhadap clinical pathway, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, kecepatan waktu tanggap komplain, kepuasan pasien dan keluarga. Nah, ini sudah diatur dalam indikator mutu nasional rumah sakit yang harus dipatuhi oleh rumah sakit. Seperti ini. Nah, dari ke-12 indikator mutu rumah sakit ini, dia punya rumusnya, cara menghitungnya. Ya, punya kamusnya. Di kamus tersebut ada rumus. Contohnya seperti ini. Oke, ini hanya untuk pengetahuan gambaran saja ya, terkait tentang kamus indikator mutu. Namun dalam kamus tersebut ketentuannya harus ada judul, kemudian dasar pemikiran, dimensi mutu, tujuan, definisi operasional, jenis indikator, kemudian numerator, denominator, terus sampai akhirnya ada di paling bawah yaitu penanggung jawabnya. Nah, itu kan ada rumusnya ya, numerator dan denominator itu apa dibagi apa, kemudian muncul hasilnya berapa. Yang ini kamus ini dibuat dari tiap-tiap tadi. Jadi ada kamus indikator mutu kunjungan dokter spesialis tadi, kamus indikator mutu pencegahan pasien risiko jatuh gitu. Jadi masing-masing indikator mutu tadi dibuat kamusnya satu persatu. Nah, selain indikator mutu nasional, juga ada indikator mutu unit. Jadi yang lokal rumah sakit punya, itu juga dibuat. Mau tambahin apa ya selain 12 ini? Oh, misalnya untuk operasi saya mau tambahkan indikator mutu tentang apa ya, mungkin selama ini kalau dievaluasi nilainya kurang. Oh, kalau ruangan ICU saya mau tambahkan indikator mutu tentang ini. Jadi berbeda-beda tiap ruangan tergantung dengan apa yang mau dicapai atau target apa yang mau dicapai pada ruangan tersebut. Yang sebelumnya latar belakangnya ada kekurangan atau masalah yang harus diperbaiki. Jadi diukur instrumennya menggunakan kamus indikator ini. Baik, setelah kita belajar tentang indikator mutu, maka pengendalian yang kedua yaitu tentang survei masalah keperawatan dan survei kepuasan. Jadi survei masalah keperawatan yang harus kita tampilkan adalah apa? Diagnosis keperawatan sesuai dengan standar untuk satu periode tertentu. Jadi setiap hari itu kita tabulasi datanya, diagnosis keperawatan nyeri berapa orang, sehingga nanti setiap bulannya ada laporannya. Diagnosis nyeri misalnya ada 10 pasien yang diagnosis gangguan perfusi jaringan perifer misalnya berapa, nutrisi berapa. Sehingga nanti kita dapatkan diagnosis keperawatan tertinggi di ruangan itu apa. Diagnosis keperawatan 5 atau 10 diagnosis keperawatan terbesar yang ada
di ruangan anggrek misalnya ya. 10 diagnosis terbesar yang ada di ruangan ICU, diagnosis perawatannya apa saja. Nah, itu sebagai apa acuan kita dalam pembuatan apa nanti? PAK, pedoman asuhan keperawatan. Jadi data itu sebaiknya ada di ruangan masing-masing. Ya, nanti akan ditabulasi besar secara keseluruhan di rumah sakit itu dapat apa diagnosis keperawatan terbesar yang ada di rumah sakit itu. 10 diagnosis biasanya ya, kita ranking. Berikut yang kedua adalah survei kepuasan pasien dan keluarga. Ya, mungkin ini udah kenal ya bagi Bapak Ibu yang di rumah sakit maupun yang jadi pasien. Ini sering kan ini Bu, isi kuesionernya kepuasan pasien dan keluarga. Nah, untuk survei kepuasan pasien dan keluarga ini ada dua ya yang dikeluarkan oleh Kemenkes, sudah ada yang bakunya dan juga ada yang sudah dikeluarkan oleh Permenpan ya, SKM tapi namanya. Ya, survei kepuasan masyarakat. Nah, itu bisa digunakan. Atau ada angket-angket atau survei kepuasan pasien dan keluarga yang lain yang ada referensinya boleh juga dipakai. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semua sudah selesai materi kita hari ini. Ya, Bapak berharap agar video ini bisa kalian simak, kemudian materinya bisa kalian ulangi lagi, kalian baca lagi, dan kalian bisa pelajari lagi dari sumber-sumber buku yang lain supaya bisa lebih paham. Baik, sampai jumpa di kelas minggu depan.